Dan closing statement ini langsung saya berikan waktunya kepada Buya Syakur. Silakan Buya. Ya, jadi ya artinya nanti pada akhirnya mah kita yakin Allah ada. Dan juga ada orang yang tidak percaya ada Tuhan kok. Atau juga ada orang yang meyakini Tuhan tapi namanya lain. Ya, dengan konsekuensi sehingga agamanya juga disebut agamanya lain. Ini. Saya dengan segala kesadaran saya tidak akan mengkafir-kafirkan siapapun. Iya kan? Udah. Dan kita tetap harus melihat bahwasanya Tuhan yang kita sebut namanya sama. Ya, sekarang Tuhan kita sama enggak? Sama Buya. Namanya siapa? Allah. Allah. Oke. Nabinya siapa? Muhammad. Akan tetapi dalam pikiran kita Allah itu berbeda-beda. Nabi Muhammad dalam pikiran kita berbeda-beda. Orangnya satu, tapi dalam pikiran kita berbeda-beda. Ada Nabi Muhammad yang orangnya santun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Iya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Betapa indahnya Nabi Muhammad, orang yang santun, lemah lembut dan sebagainya. Betul? Tapi ada Nabi Muhammad dalam pikiran sementara orang galaknya yang bukan main. Karena dia diutus oleh Tuhan untuk memerangi seluruh umat manusia. Sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Sampai mereka itu hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat. Memaksa orang suruh bilang la ilaha illallah, suruh salat, suruh zakat. Wa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka melakukan itu, mengucapkan syahadat, salat dan puasa, maka nyawanya, hartanya dijamin selamat. Kalau tidak, perangi semuanya itu. Ya. Ada juga orang yang meyakini Nabi Muhammad itu orangnya kayak apa? Ya. Ju'ila rizqi, Nabi mengatakan ju'ila rizqi tahta dhilali rumhi. Rizkiku ditetapkan oleh Tuhan di bawah bayang-bayang tombak ini. Artinya bisnisnya perang kan. Bayangkan. Berbeda-beda kan. Betul nggak? Nah itu persoalannya. Iya, ada orang yang Allahnya Rahman Rahim yang sampai. Tapi juga ada Allah ya Allah, tapi yang galaknya, yang kejamnya, yang segala macam, yang al-muntaqimu segala macam, syadidul iqab dan sebagainya. Iya. Jadi artinya bahwa kita kembali bahwa sampai akhirnya nanti orang yang yakin percaya adanya Tuhan dan orang yang yakin tidak ada Tuhan 50-50 kok akhirnya. Sama-sama keduanya tidak bisa membuktikan secara fisik. Orang yang yakin ada Tuhan tidak bisa membuktikan secara fisik. Nih Tuhan ini loh, seperti ini Tuhan, nggak bisa. Dilukis gambarnya nggak bisa. Ya, atau ditunjukkan seperti diterangkan, didefinisikan nggak bisa. Dibuktikan, dihadirkan ini Tuhanku seperti ini nggak bisa. Kecuali berhala ya yang dihadirkannya. Dan orang yang tidak percaya Tuhan juga tidak bisa membuktikan secara fisik bahwa tidak ada Tuhan. Sama-sama. Akhirnya kembali kepada apa? Kepada rasa. Dan di penghujungnya bertuhan itu tidak dengan logika tapi dengan rasa. Di mana
Nah, ketika kita dengan logika kita terbatas. Maka ketika nanti di akhirat ditanya, engkau yakin ada Allah? Ada. Mana buktinya? Selama ini kamu buktinya ada langit, ada bumi. Nanti di akhirat udah langitnya beda, buminya beda, sudah nggak ada langit, nggak ada bumi, di alam mahsyar, mana buktinya? Hilang. Logika akan berhenti. Ya, makanya di mana buktinya Tuhan ada? Ya, aku yang merasakan sendiri. Wahai Syekh Abdul Syakur Yasin, kamu yakin Allah ada? Yakin. Mana buktinya? Aku merasakannya. Selesai. Aku sendiri merasakannya kok. Ya, jadi ketika kita meyakini Tuhan, itu bukan hanya dengan logika, tapi kita merasakan akan keberadaan Tuhan itu sendiri. Terima kasih. Tuhan hanya ada dalam rasa kita.